Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Laika Valerina Supriyanto, NIM 5514222097. Saya di sini akan mempresentasikan UTS saya, perancangan permukiman. Judulnya itu Kemajuan Pekerjaan Tugas Perancangan Green Affordable Housing secara individual. Untuk peraturan pemerintah PP nomor 12 tahun 2021, yang pertama, pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dilakukan oleh badan hukum yang sama. Kedua, perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 meliputi A. perumahan skala besar, dan B. perumahan selain skala besar. Yang ketiga, perumahan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kumpulan rumah yang terdiri atas 100 unit rumah sampai dengan 3000 unit rumah. Yang kelima, pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang harus dilakukan dalam satu hamparan atau pembangunan perumahan selain skala besar perumahan lain skala besar dengan hunian berimbang dilakukan dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan. Yang keenam, pembangunan perumahan selain skala besar dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 huruf B harus dilakukan dalam satu daerah kabupaten kota. Yang ketujuh, klasifikasi rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 C huruf B terdiri atas rumah mewah, rumah menengah, dan atau rumah sederhana. Untuk kebijakan perumahan dan permukiman di Indonesia, ada prakemerdekaan, setelah kemerdekaan, masa Orde Baru, dan reformasi. Untuk prakemerdekaan mengatur perumahan bagai pegawai negeri sipil, rumah negeri yang dibedakan berdasarkan golongan. Golongan 1 yaitu rumah yang dicadangkan untuk pemegang jabatan tertentu. Golongan kedua yaitu rumah untuk pegawai jabatan atau perusda. Golongan ketiga yaitu rumah-rumah negeri lainnya. Rumah-rumah tersebut dibagi dalam 11 kelas berdasarkan tingkat penghasilan dan disewakan kepada pegawai negeri yang menempati. Untuk setelah kemerdekaan, pada tahun 1950 setelah kemerdekaan diselenggarakan Kongres Perumahan Rakyat. Senat diusulkan ke pemerintah bahwa setiap provinsi segera mendirikan perusahaan pembangunan perumahan rakyat dan pemerintah memberikan fasilitasnya. Untuk masa Orde Baru, pada masa Orde Baru 1966 pengembangan kebijakan perumahan dalam ketetapan MPRS menyebutkan bahwa supaya diintensifkan pembangunan perumahan rakyat sehat. Dan reformasi, pada masa reformasi setelah ini diundangkannya UU nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengejar backlog perumahan karena tidak seimbangnya demand dan supply. Dan untuk strategi perumahan dan permukiman di Indonesia ada desain berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan air, ruang terbuka hijau, transportasi berkelanjutan, edukasi dan kesadaran lingkungan, dan terakhir sertifikat hijau. Untuk persyaratan perumahan dan permukiman di Indonesia, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PKP adalah kegiatan perencanaan pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan, kelembagaan pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat yang
terkoordinasi dan terpadu. Itu hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan. Yang A. Teknis, B. Administratif, C. Tata ruang, dan D. Ekologis. Persyaratan teknis dalam perancangan meliputi tata bangunan dan lingkungan dan kendala bangunan. Persyaratan administratif dalam perencanaan dan perancangan itu status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah dan status kepemilikan bangunan. Persyaratan tata ruang dan ekologis dalam perencanaan dan perancangan rumah sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Untuk kriteria pemilihan lokasi ada kriteria umum dan kriteria khusus. Untuk kriteria umum ada kemudahan akses pada lokasi, dekat dengan fasilitas umum, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, dan tampilan dan penataan kawasan. Kriteria khusus, harga rumah, terjangkaunya rumah sakit, musola, pusat perbelanjaan, aman dari bencana alam, aman dari pencurian, perampokan, desain rumah. Ada kriteria pemilihan lokasi, ada Talumolo dan Kelurahan Bugis. Style itu ada alternatif 1 dan alternatif 2. Untuk alternatif 1, kawasan Talumolo berada di pesisir Sungai Bone yang berjarak sekitar 3 km dari kantor wali kota Gorontalo. Talumolo ini merupakan kawasan kumuh tepian air dengan orientasi bangunan sebagian besar membelakangi badan sungai, rawan genangan serta banjir. Untuk alternatif 2, terbentuknya permukiman komunitas suku Bugis dilatar belakangi oleh sebagian besar masyarakatnya yang mempunyai sumber mata pencaharian sebagai nelayan, dan hal inilah yang mempengaruhi variasi dan bentuk permukiman kumuh wilayah Kampung Bugis. Alternatif terpilih itu di wilayah Kelurahan Kampung Bugis terletak di wilayah pesisir. Secara geografis, wilayah studi di kawasan Kampung Bugis terbentang pada 8004 dengan batas-batas wilayah laut Bali di sebelah utara, Desa Giti di sebelah selatan, sebelah timur berbatasan Kelurahan Kampung Kajananda sebelah barat, dan Kelurahan Kampung Anyar letak dari Kampung Bugis terdapat pada wilayah pesisir. Hasil survei identifikasi kondisi dan persoalan di kawasan permukiman terpilih ada luasan kawasan itu perumahan Bugis. Kelurahan Bugis memiliki luas wilayah sebesar 48 hektar dengan rincian sebagai berikut: luas permukiman 25 hektar, luas perkarangan 11 hektar, luas kuburan 2 hektar, luas wilayah perkantoran 3 hektar, luas prasarana umum lainnya itu 7 hektar. Secara administratif, wilayah Kelurahan Bugis berbatasan dengan Kelurahan Ipilo pada sebelah utara, Kelurahan Talumolo pada sebelah selatan, Kelurahan Botu pada sebelah timur, dan Kelurahan Tenda pada sebelah barat. Ada kondisi fisik rumah. Kondisi fisik rumah yang berada di Kelurahan Bugis ini pada umumnya berada pada gang-gang kecil. Untuk jarak antar beberapa rumah ini saling berdekatan, dan kondisi fisik sekitar terbilang cukup padat dikarenakan adanya akses menuju pasar, dan untuk kondisi lingkungan terbilang kumuh dikarenakan adanya sampah-sampah pada area sekitar. Di sini ada kelengkapan dan kondisi infrastruktur, ada jalan. Untuk jalan sendiri pada area Desa Kampung Bugis RT 1 RW 2 sudah merupakan jalan aspal dengan kondisi jalan yang terbilang masih bagus, namun beberapa area terdapat perbaikan jalan. Untuk jalan yang rusak, jalanan di sekitar pemukiman sering mengalami macet karena ukuran jalan yang tidak terlalu lebar.
dan ada drainase. Ini ada drainase juga. Untuk sistem drainasenya, di setiap pinggiran jalan memiliki sistem drainase, namun di sekitar pemukiman terdapat pasar rakyat, kampung Bugis. Sebagian drainasenya mengeluarkan bau yang tidak sedap dikarenakan sisa limbah dari kegiatan pasar tersebut. Masih sama juga, ada listrik dan telekomunikasi, ada air bersih, dan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Untuk fasum sendiri di area permukiman sudah cukup memadai, sedangkan fasum sendiri baru terdapat sekolah, masjid, dan pasar. Untuk ruang terbuka hijau dan ruang serbagunanya belum ada. Ada kondisi sosial dan ekonomi penghuni. Pedagang berpenghasilan 2.000 sampai 500 hari itu status kepemilikan rumah milik sendiri, PNS, guru, dan berpenghasilan 4 juta per bulan untuk status kepemilikan rumah milik sendiri. Karyawan peternak kambing dan berpenghasilan 1 juta per bulan untuk status kepemilikan rumah milik sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.